Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Twitter dari tulisannya Hakim Siahaan. Sebuah kisah yang berjudul Fitnah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku menceritakan kisah yang menurutku terhoror yang pernah aku dan keluargaku alami sendiri. Pengalaman horor ketika kami pindah ke rumah yang baru kami bangun di suatu kampung. Kami mengalami ini selama puluhan tahun. Dulu aku tidak berani menceritakan kejadian ini. Nenek juga pesan pas aku pindah, jangan ceritakan kejadian yang kita alami ini sama siapa-siapa. Pas kita di Jawa, mereka kuat. Pas kamu cerita, dia ada di situ. Tapi aku ingin cerita kali aja bisa jadi pembelajaran atau pengetahuan baru. Oh ya, aku tidak ingat setiap urutan kejadian yang kami alami karena ada banyak kejadian dan beberapa nama dalam cerita ini sudah aku samarkan. Rumah di atas bukan kontrakan yang dari Gedek, melainkan rumah yang akan jadi malapetaka, rumah gedong. Perkenalkan, namaku Hakim Siahaan. Sebenarnya marga asliku Silalahi, namun karena nenek lupa kayaknya jadilah Siahaan. Sejak kecil aku dan adekku, Brata, tinggal sama nenek dan atokku. Kami belum mengenal orang tua dan silsilah kami waktu itu. Terutama adekku, dia bahkan memanggil nenek dengan sebutan mama. Walau sudah beberapa kali aku mengingatkan kalau itu nenek bukan mama. Mama kita ada, Dek. Cuma pas dia nanya di mana, aku nggak bisa jawab. Dan ujung-ujungnya aku dipukul sama dia. Begitu nenek menceritakannya kepadaku, kata nenek waktu kecil aku sering diam-diam di belakang nenek, meyakinkan adikku kalau nenek itu adalah nenek bukan mama. Sebenarnya aku juga nggak paham sama apa yang aku sebut mama. Hanya ingatan kosong saja. Adikku sudah tinggal sama nenek sedari bayi karena ada hal yang menyeramkan yang terjadi kepada ibuku ketika melahirkannya. Di rumah kontrakan ini aku mulai bisa banyak mengingat. Sebenarnya sebelum pindah ke kontrakan ini, kami sudah pindah 2 kali kayaknya. Cuma aku tidak begitu ingat banyak. Setelah mencari kesana kesini, akhirnya nenek memutuskan untuk tinggal di kontrakan Gedek ini. Kami harus memiliki tempat tinggal sambil menunggu pembangunan rumah yang sedang dibangun. Sementara kontrakan sebelumnya sudah ingin ditinggali oleh yang punya. Kontrakan yang hampir seluruhnya terbuat dari gedek atau bambu yang dianyam, ini sudah sangat tua. Ketika nenekku mau pindah ke sini, yang punya kontrakan bilang, "Yakin mau pindah ke sini? Sebelumnya banyak yang kontrak di sini cuma tidak betah, tidak ada yang betah lama. Kontrakan ini juga sudah tua." Katanya hal-hal aneh menyelimuti rumah ini. Hawanya panas dan mereka sering bertengkar. Namun karena kami sangat membutuhkan tempat tinggal, nenek tidak keberatan. Rumah ini tidak sepenuhnya dari gedek bambu, melainkan ada tembok bata di bawahnya yang tingginya tidak lebih dari 1 meter. Rumah ini kamarnya hanya 1. Atap dari daun rumbia yang kalau hujan bocor dan sumur cukup jauh di belakang rumah. Rumah ini berada di pelosok Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Belum ada listrik pada waktu itu, masih pakai lampu templok. Hutan, semak belukar dan pohon-pohon besar sejauh mata memandang. Jarak antar rumah masih jauh. Kami hanya punya 1 tetangga beberapa meter sebelah kiri rumah, yaitu yang punya kontrakan. Seorang nenek yang umurnya lebih tua dari nenekku dan 2 cucu perempuannya yang umur mereka sedikit lebih tua dari kami. Yang satu namanya Kak Dewi, yang satunya lupa. Maaf. Waktu itu umurku mungkin 4 atau 5 tahun, sementara adikku beda sekitar 1,5 atau 2 tahun dariku. Nenek bekerja sebagai pedagang, menjual barang-barang rumah tangga, bisa cicil bila si pembeli tidak sanggup bayar penuh. Nenek sosok pekerja keras.
teliti, dan disiplin. Sedikit keras juga sih. Nenek biasanya berangkat jam 7 atau 8 pagi, pulang bisa sampai tengah malam. Atok sering ikut sama nenek walaupun sesekali ke kebun kelapanya yang jauh dekat laut sana. Ya, bisa dibilang nenek yang menopang kebutuhan rumah. Aku masih ingat pagi hari sebelum berangkat bekerja, nenek bilang ke aku sambil menyiapkan makanan. "Hakim, ini nanti dimakan pas matahari sudah naik ke atas ya," sambil menggerakkan tangannya. "Dan yang ini," sambil menunjuk makanan yang satunya yang sudah disiapkan di piring, "dimakan pas matahari sudah turun ke bawah." Aku cuma bisa mengangguk. Wajar saja karena nenek tidak menentu pulangnya. Perjalanan yang jauh puluhan kilometer ke kampung-kampung sebelah, melewati hutan dan jalan yang masih tanah, membuat nenek dan Atok tidak bisa menentukan akan pulang jam berapa. Belum lagi hujan atau ban sepeda bocor atau rusak, itu dilakukan hampir setiap hari. Jadi kami sering ditinggal berdua di rumah ini walau sesekali ayah datang ke rumah mengajak kami ke kebun miliknya. Ini bukan ayah kandung, tapi seorang lelaki lajang parubaya yang mungkin kasihan sama kami. Tapi dari mana awalnya kami memanggil dia ayah, aku tidak tahu. Mungkin kami merindukan sosok itu. Sampai saat ini kami memanggilnya dengan sebutan ayah. Aku dapat kabar beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu karena sakit. Selama kami tinggal di sini, kami baik-baik saja. Semua berjalan normal. Aku dan adikku tidak pernah hilang ke hutan atau melakukan hal-hal yang membahayakan. Paling bakar kursi. Jadi kami punya 2 kursi kecil buat anak-anak. Nah, suatu hari, nggak tahu gimana cara kami dapat menggapai lampu templok yang ditempel di dinding. Lampu ini selalu menyala agar tetap ada penerangan jika nenek dan Atok pulang larut. Setelah senang dapat mainan baru, lalu kami taruhlah lampunya di bawah kursi dan kami dudukin. Kerasa anget dan nyaman, tapi lama-lama kok panas. Ternyata kursinya meleleh dan kebakar sampai bolong tuh 2 kursi. Untung rumah tidak kebakar. Pernah juga suatu malam ketika nenek mau wudhu pulang kerja. Biasa di rumah sudah ada 1 ember besar yang berisi air untuk keperluan mendesak, karena sumur jauh di belakang. Sudahlah gelap, serem, semak belukar dan banyak ular, mana berani malam-malam ke sumur. Dalam keadaan lelah pulang kerja, nenek buka ember itu. Betapa kagetnya nenek melihat puluhan kodok di dalamnya berenang sambil mangap-mangap. Kata nenek, ngap-ngap. Begitu nenek memperagakannya ke kami ketika menceritakan kenakalan kami di kontrakan ini. Kadang juga kami kurung itu kodok di dalam bloa atau tempurung kelapa bersama dengan anak-anak ayam nenek. Dan satu lagi yang aku ingat, nenek yang punya kontrakan sering kesal sama kami karena kami sering merusak pohon kopi. Sebenarnya pohon coklat, tapi entah kenapa di sana menyebutnya kopi, dan pohon pisangnya. Kami betah dan bahagia ketika tinggal di sini. Badan kami gemuk walau cacingan karena main di tanah setiap hari. Kepala botak kayak di foto adalah ciri khas kami karena borokan. Suka main pasir dan dilempar ke kepala. Wajar karena kami tidak ada yang mengawasi. Jadi apapun itu selama bisa dipegang pasti dijadiin mainan. Sampai suatu hari nenek yang punya kontrakan heran. Pernah beliau datang ke rumah dan ngobrol sama nenek. Beliau bilang, "Kok kalian bisa betah tinggal di sini? Hakim dan Brata juga sehat dan gemuk-gemuk." Nenek hanya bilang, "Gak ada apa-apa kak. Aku niatkan besarin mereka dan beribadah saja." Walau sebenarnya mereka tidak tahu kalau sebenarnya ada banyak makhluk tidak kasat mata yang selalu menemani kami. Tapi kayaknya nenekku tahu. Masih di rumah kontrakan dari gedek bambu ini, aku punya teman kecil yang tidak kasat mata. Sebenarnya masih banyak yang lainnya yang wujudnya aku susah jelaskan. Hanya si kecil ini yang aku ingat banget karena jelas bentuknya. Suatu malam aku sulit tidur. Di dalam kelambu aku hanya melihat atap dan beberapa makhluk-makhluk aneh yang muncul silih berganti. Aku tidur berdua dengan adikku. Tempat tidur kami berada di ruang depan rumah, tepatnya pojok kiri rumah. Nenek dan Atok di kamar. Di malam yang sunyi saat semua sudah tidur pulas, hanya terdengar suara jangkrik dan burung malam dari belakang rumah. Kita menyebutnya burung terang bulan.
Aku masih terjaga melihat atap. Tiba-tiba di kesunyian itu, entah dari mana asalnya aku melihat sepasang tangan pucat menggapai pinggir kasurku. Ternyata si kecil ini mencoba naik ke kasurku. Dengan susah payah dia naikkan kaki kirinya ke kasur, lalu dia naikkan kaki satunya lagi, sampai dia di atas kasurku. Anak kecil ini kayaknya tidak beda jauh umurnya denganku. Tubuhnya putih, kepala botak, wajahnya putih dan aku yakin ada polesan bedak di wajahnya. Lucu kalau ingat wajahnya. Hidungnya tidak mancung, wajahnya Indonesia banget lah. Dan dia cuma pakai pampers yang terbuat dari kain. Aku pernah hadapan langsung dengannya ketika tidak sengaja bertemu di dekat pintu antara ruang tengah dan dapur. Dia cuma diam lalu pergi. Singkat cerita dia naik ke kasur dan berlari-lari di pinggir-pinggir kasur, tapi tidak masuk ke lambu. Dia terus muter gak berhenti. Aku masih ingat ketika dia muter, karena iseng aku palangkan tangan kiriku ke dinding, seolah palang kereta api sambil berharap dia berhenti. Dan benar dia berhenti. Tidak lama dia lihat aku lalu dia pegang tanganku pakai kedua tangannya. Masih aku ingat dia bilang, "Hakim, lepas, lepas." Begitu suaranya seperti orang berbisik, namun sedikit kencang. Lalu aku tarik tanganku dan dia lanjut muter. Awalnya aku tertarik melihat dia muter-muter, tapi lama-lama aku mulai bosan dan mengantuk melihat dia terus begitu. Mataku mulai sayup dan hampir tertidur. Aku melihat dia turun. Ya, bisa ditebak seperti apa anak kecil turun kasur. Lalu dia berlari sambil lompat ke arah belakang rumah. Aku tidak tahu pasti, tapi sepertinya kakinya agak cacat karena ketika dia berlari dia agak sedikit lompat seperti pincang. Mungkin aku sedikit tidak waras, tapi aku harap dia baik-baik saja. Selain sosok anak kecil yang menjadi temanku, masih banyak makhluk lain di rumah gede ini. Hal yang sering terjadi ketika nenek hendak menidurkanku. Jadi ketika nenek memasukkanku ke kelambu, aku sering melihat banyak makhluk yang keluar dari atas. Di lubang-lubang kecil gedek bambu, aku ngomong sambil nunjuk. "Nek, itu di atas ada kepala, di sana ada kakak-kakak." Nenek cuma jawab, "Udah, pejamkan mata, tidur." Saut nenek yang sudah biasa lihat aku begitu. Bahasa kami di sana memang seperti itu, kebanyakan kata A diganti O. Jadi kalau aku lupa mengartikan bahasa di sana, silakan artikan sendiri ya. Pernah juga suatu malam sekitar jam 8, sosok anak kecil mengenakan baju kemeja dan celana jeans, pokoknya rapi, datang dari kegelapan di depan rumah. "Brata, Brata." Dengan suara mengajak ia memanggil adikku. Adikku dengan polosnya ingin berlari ke arahnya. Dia memang tidak pernah merasa takut atau menjerit karena makhluk-makhluk astral. Aku tahu adikku ingin menghampirinya. Tidak tahu dari mana datangnya, perasaanku tidak enak dan aku pikir dia jahat. Aku dengan sigap pegang tangan kiri adikku dan mencoba menahannya. Aku bilang, "Dek, jangan, dia hantu." Lalu tidak lama ataupun datang. Aku masih ingat banget Atok bawa senter warna biru, kesayangannya, dan sebilah parang panjang lalu menghampirinya. Sosok itu pun terbang seperti cahaya ke arah belakang rumah. Aku yakin adikku masih ingat kejadian itu. Belakangan ini aku nanya ke nenek soal makhluk halus di rumah kontrakan gedek ini, dan nenek bilang aku sering ngomong-ngomong sendiri dan nunjuk sana-sini. Tentang teman kecilku itu, nenek bilang, sebelum nenek melangkahkan kaki untuk bekerja pagi hari, di depan pintu nenek selalu berdoa, "Ya Allah, peliharakan cucu-cucuku, mereka tidak punya ayah dan ibu. Aku berangkat bekerja untuk mereka. Jadi itu mungkin yang dikirim untuk jaga kalian, karena pas kalian kecil, kalian cuma berdua di rumah." Kami memang tidak pernah keluar dari lingkungan rumah atau hilang ke hutan selama tinggal di sini. Intinya aman sentosa. Aku teringat setiap malam di depan rumah, di kegelapan malam yang sunyi, ditemani suara burung terang bulan yang menurutku agak serem. Kami berdua jongkok tanpa baju. Aku sambil memukul nyamuk yang menggigit adikku sambil menunggu nenek dan Atok pulang. Tidak tahu pastinya berapa lama kami tinggal di kontrakan gedek ini, tapi lumayan lama. Rumah yang kami impi-impikan sudah hampir rampung. Sewaktu tinggal di rumah kontrakan gedek, kami kerap kali membicarakan tentang rumah ini.
Nenek sering membicarakan kalau kami akan punya rumah gedong, setidaknya begitu kami menyebutnya. Nenek ingin membangun semangat kami dengan rumah ini. Rumah kita bagus dari batu bata semua, sudah tidak kedinginan lagi. Dan benefit-benefit lainnya, bak sales marketing rumah. Walaupun proses pembangunannya sangat lama dan juga sempat terhenti karena biaya, sebenarnya ketika kami pindah, rumah gedong ini belum sepenuhnya rampung, tapi jauh lebih baik daripada ngontrak. Akhirnya kami tinggal di rumah kami sendiri, dan rumah yang kami mimpi-mimpikan ini kelak menjadi awal mula malapetaka buat kami. Akhirnya kami pindah ke rumah yang sudah lama kami impi-impikan, dan aku tidak pernah melihat teman kecilku itu semenjak itu. Hari yang dinanti-nantikan pun datang. Akhirnya kami pindah ke rumah gedong. Dari sewa orang buat barang-barang, melihat sekeliling rumah, kebun, sampai memilih kamar kami lakukan dengan riang gembira. Rumah ini letaknya tidak terlalu jauh dari rumah kontrakan Gedek, hanya melewati satu kampung saja. Rumah baru ini hanya persegi 4 dengan 2 kamar tidur, depan dan belakang. Setengah ruangannya lagi ada di ruang tamu. Ruang tamunya memang cukup besar. Rumah ini belum sepenuhnya jadi belum ada daun jendelanya, hanya teralis besi saja. Kamar mandi masih menggunakan sumur yang jaraknya sekitar 30 meter sebelah kanan rumah. Kami masih menggunakan kakus di sungai belakang rumah dan harus menapaki satu batang pohon sebagai jembatannya. Tidak jarang ketika di tempat persinggahan ular-ular numpang lewat di bawahnya. Dapur masih pakai tungku dari batu padas yang disusun di belakang rumah. Untungnya rumah ini sudah pakai lampu listrik walaupun masih menggunakan lampu remang-remang. Tetangga masih berjauhan. Yang terdekat di sebelah kiri rumah, sementara depan rumah kami kebun milik kami yang dipenuhi pohon-pohon yang tingginya puluhan meter. Awal kami pindah tidak terhingga rasa bahagianya. Aku dan adekku asik menyusuri rumah dan sekelilingnya. Aku mulai sekolah dasar di sini, dan di sini juga pertama kali aku punya teman manusia. Usaha nenek juga makin maju. Berkat kerja kerasnya kami hidup sangat layak. Kami mampu beli motor Astrea warna merah, walau second. Aku masih ingat harganya 2,5 juta kalau nggak salah. Nenek juga bisa beli tanah di beberapa tempat. Bahkan nenek berencana membuat kolam renang buat aku dan adekku. Mungkin nenek takut karena kami sering berenang di kanal. Wajar, karena saat itu banyak berseliweran kabar orang hanya di sungai. Sampai akhirnya datang seseorang yang cukup dekat sama nenek, yang sudah dianggap adik sama nenek. Panggil saja Bapak Singgit, nama samaran. Dia datang pagi buta ke rumah. Maksud dari kedatangannya adalah untuk meminjam motor dan nenek menolak permintaannya. Karena dia meminjam bukan untuk hari itu saja, melainkan setiap pagi untuk dia kerja. Bisa dibilang berawal dari sakit hati itu, rentetan kejadian ini terjadi. Diperparah dengan iri dengki dan banyak orang pelihara jin. Rumah kami tiba-tiba sering masuk berbagai macam binatang. Entah dari mana datangnya, mulai dari ular, lipan, dan macam-macam serangga. Awalnya kami biasa saja karena memang semak belukar dan hutan di sekeliling rumah. Tapi lama-lama kami menyadari jika kedatangan hewan-hewan ini berbeda dari hewan pada umumnya. Kedatangan hewan-hewan ini membuat bulu kuduk kami merinding. Kedatangannya juga tidak seperti hewan biasa yang liar atau bersembunyi di tempat-tempat tertentu. Biasanya ular masuk rumah lalu sembunyi di pojok pintu atau tempat lembab, namun beberapa terlihat tenang seperti sedang menunggu. Pernah masuk ular warna hitam dan sedikit putih di bagian bawahnya. Dia hanya menunggu di ruang tamu dekat pintu. Untung ada si Harun yang ngeong-ngeong nyamperin aku jauh-jauh ke sumur seperti meminta aku mengikutinya. Paham akan kode Morse yang dia sampaikan, aku bergegas membuntutinya. Ketika sampai di depan pintu, kepalanya menunjukkan ke arah ular itu. Aku takut dan memanggil Ato, lalu kami bunuh. Sebenarnya kami sudah mencoba mengusir dengan menggiringnya ke depan pintu seperti ular-ular lain yang kami temukan, namun tidak mau keluar. Aku merasa bersalah kalau tidak kenalkan dia dalam cerita ini. Harun adalah kucing kampung yang nenek temukan di pinggir jalan dan membawanya pulang. Salah satu kebiasaan nenek kalau berangkat kerja adalah selalu bawa karung goni. Barangkali ada kucing yang dibuang di semak-semak pinggir jalan. Nenek selalu semangat membawa mereka pulang. Karena kebiasaan itu,
Tidak jarang nenek pulang bawa banyak anak kucing dan kami selalu rebutan buat kasih nama. Salah satu yang paling nurut dan manja adalah Harun. Dia sudah kayak manusia. Makan harus dikunyahin dulu sampai halus sama kami, lalu dilepeh baru mau makan. Tidurnya satu ranjang sama aku dan adikku. Tempat dia pas di samping kepala adikku. Dia bahkan sering ikut ke warung sambil jaga nenek, tapi ujung-ujungnya minta upah kerupuk jangek kesukaannya. Kalau dipanggil langsung datang, mau sejauh apapun dia main. Kami memang sedikit protektif sama dia, jadi dia sering main diam-diam tanpa sepengetahuan kami, apalagi semenjak dia kenal betina. Walau sesekali kedapatan dia pas mau main, kami melihatnya dan langsung memanggilnya. Harun, Harun, mau kemana itu? Mau menggatal lah itu. Udah pandai bercewek kau ya. Nenek memanggilnya dari kejauhan. Sementara aku duduk di samping nenek sambil senyum karena cepuin dia pas mau main. Sadar kalau nenek melihatnya, si Harun mulai menggali-gali tanah di sekitarnya. Oh, pembongkak, pura-pura mau koncing lah itu. Tak ada buang air sampai ke sana jauhnya. Pulang. Si Harun terus menggali, meyakinkan nenek kalau dia keluar benar-benar mau buang air. Tapi nenek tidak bisa ditipu karena sudah tahu tabiatnya. Tak usah kau pura-pura menggali tanah koras itu. Pulang, Harun. Suara nenek melengking semakin keras. Tahu kalau alibinya tidak berhasil, dia pun pulang dengan terpaksa, lalu menghampiri nenek sambil cium-cium wajah nenek. Harun cukup terkenal di kalangan tetangga. Tidak jarang tetangga membandingkan si Harun yang lebih kayak manusia daripada anaknya. Kau tengok itu, kucing saja lebih nurut daripada kau. Kau dipanggil susahnya minta ampun. Begitu salah satu tetangga bilang di depan anaknya. Harun adalah kucing yang pintar. Suatu hari dia ngeong-ngeong di belakang rumah sambil membawa seekor burung di mulutnya. Terus nenek bilang, "Apa yang kau bawa itu?" Harun melepas gigitannya sambil menunjukkan tangkapannya di depan nenek. Nenek ambil burung itu sambil ngomong ke dia, "Ya udah mati, besok-besok janganlah bawa yang mati. Kalau mati cuma Harun yang bisa makan, kami tidak." Nenek pun ambil dan goreng burung itu buat dia. Beberapa malam setelah itu aku masih ingat banget. Pas kami agak susah soal makan, dia bawa burung hidup ke rumah. Burung ruak-ruak warna hitam. Kami sibuk menangkapnya biar nggak terbang, lalu kami sembelih dan kami goreng. Sebagian buat dia, sebagian buat kami. Harun sudah kayak keluarga, dia udah kayak adik kami, cucu ketiga nenek. Suatu malam, tepatnya subuh, pas mau sholat subuh, tetangga manggil nenek, nenek pun keluar masih pakai mukena warna putih. Tetangga itu bilang, "Kak, si Harun ketabrak." Nenek kaget sambil manggil kami. Kami melaju keluar, kami dapati Harun tergeletak lemas di jalan. Darah mengucur di aspal, sebagian isi perutnya keluar. Dia kelindes truk pembawa sawit. Dia masih bernyawa saat itu. Nenek membawanya ke rumah, menangis sambil manggil-manggil namanya. Dengan sekali hembusan nafas panjang sambil melihat ke arah kami, dengan tatapan mata yang sudah hampir tertutup, dia mengeong panjang namun halus. Itu kata-kata terakhirnya dan dia pergi untuk selamanya. Nenek menjerit dan menangis keras, lalu kami kuburkan dengan baik di samping rumah, di bawah pohon jambu kesayangan kami. Kami sedih bukan main, seperti kehilangan anggota keluarga. Rumah berasa sepi setelah kepergiannya. Masih ingat ketika nonton TV, adikku bilang, "Biasanya kalau lagi nonton TV kayak gini, si Harun ikut nonton paling depan, gak mau kalah. Sekarang gak ada dia, sepi banget ya bang." Aku cuma diam. Adikku lalu keluar rumah karena bosan. Ya begitulah, aku jadi larut cerita soal si Harun. Ada banyak yang bisa aku ceritakan soal Harun. Kalian boleh percaya atau tidak soal tangkapan burung itu. Tapi ada banyak hal lain soal Harun atau peliharaan kami yang nurut lainnya, bakal panjang nanti. Pernah juga kami menemukan 2 ekor ular belang warna merah dan hitam tenang di kasur, tidak melawan atau mematok. Bahkan suatu ketika nenek sedang sholat dalam posisi sujud, lipan jatuh di sajadah dekat kepalanya. Dan banyak lagi. Tapi yang paling mengerikan bukan itu, melainkan belalang. Ada 2 jenis yang biasanya datang, belalang warna hijau cerah berukuran kecil atau yang hijau kecoklatan yang besar. Belalang-belalang ini lebih sering datang di malam hari. Mereka kerap bersembunyi di balik-balik kayu dekat atap. Kadang mereka datang dengan suara bising yang bikin merinding.
Awalnya kami biasa saja, lama-kelamaan kami menyadari ada yang tidak beres sama belalang ini, karena hanya memiliki satu kaki belakang. Tidak mungkin belalang ini sengaja mematahkan satu kakinya, ditambah ini bukan pertama kalinya. Kami selalu ketakutan kalau belalang ini datang dan tidak lama dari itu, pasti di antara kami ada yang sakit, biasanya nenek. Nenek juga mulai sering sakit-sakitan. Kadang sakitnya mendadak, pagi sehat malamnya jatuh sakit, suara hilang tiba-tiba, nenek sering lumpuh tiba-tiba sampai semua badannya terasa sakit sampai tidak bisa jalan. Buang air juga harus dipapa atau ditampung menggunakan ember karena tidak bisa bergerak. Atau juga sering mengalami sakit, cuma adikku yang tidak pernah sakit sama sekali. Kami pun mulai sering berobat ke mantri saat itu yang beberapa kali dalam seminggu keliling kampung. Mantri selalu bilang jika nenek baik-baik saja, tidak ada tanda-tanda penyakit berat. Tidak terhitung banyaknya obat yang sudah nenek konsumsi dari mantri tersebut, namun nenek tidak kunjung sembuh. Kami berusaha mencari alternatif lain, yaitu ke pemuka agama, bahkan ke syekh. Kami dikasih air yang sudah didoain dan banyak obat-obatan herbal, namun tidak kunjung sembuh. Sebenarnya sebagian besar pemuka agama menyuruh kami buat pindah, karena tempat kami tinggal memang tidak baik buat ditinggali. Namun pindah bukanlah hal yang mudah dilakukan, selain biaya, ditambah lagi nenek dulu kerja mati-matian membangun rumah ini. Hari demi hari sampai berbulan-bulan pekerjaan nenek mulai terganggu. Batu bata yang sudah dibeli yang bakal dibuat untuk kolam renang dijual. Tanah, perhiasan, bahkan pohon-pohon besar kami jual. Puluhan sampai ratusan juta mungkin dikeluarkan hanya untuk berobat. Sampai akhirnya setelah berpikir panjang dan mempertimbangkan banyak hal dengan saran dari beberapa kerabat, kami pun ke orang pintar. Tidak terhitung berapa banyak ahli pengobatan yang disinggahi, nenek mulai membaik sehingga memberi harapan buat kami. Kami pun semakin sering ke orang pintar, namun tidak bertahan lama nenek sakit lagi, tapi setidaknya ada perubahan pada saat itu. Begitu banyaknya orang pintar yang katanya ahli, tidak jarang pula mereka menyerah dan mengatakan tidak sanggup karena keluarga mereka juga diserang setelah mengobati nenek. Sampai ada satu orang pintar berani datang langsung ke rumah. Untuk pertama kalinya seorang lelaki yang tidak aku ketahui namanya datang ke rumah. Biasanya kami yang datang ke rumah orang pintar, terlebih tepatnya nenek sama Atok. Ketika keadaan merasa sedikit membaik, mereka paksakan untuk berobat. Tidak jarang nenek dan Atok tersesat atau jatuh di jalan karena tiba-tiba hilang fokus. Aku dan adikku tinggal di rumah. Sebenarnya kami tidak boleh ikut selain karena keterbatasan transportasi. Proses pengobatan juga berbahaya karena mengeluarkan sesuatu makhluk di tubuh nenek dengan cara paksa. Tidak jarang benda itu keluar dengan melompat dari tubuh nenek dan hinggap ke tubuh orang random di sekitarnya. Bagi yang kuat mungkin akan bisa bertahan, untuk yang lemah seperti kami, nyawa taruhannya. Orang pintar ini masih cukup muda, perkiraanku sekitar 30-an. Ketika dia datang, aku takut, tapi juga penasaran. Jadi aku ngumpet di ketiak nenek, tapi sambil ngintip. Aku juga melihat dia gagah, tubuhnya kayaknya keras dan badannya proporsional. Di ruang tamu dekat pintu depan, dia duduk bersila. Terlihat beberapa syarat ada di depannya. Kulihat juga beberapa tetangga datang melihat dari depan pintu. Syarat di hadapan orang pintar itu ada air yang ditaruh di wadah, berbagai macam bunga, kemenyan yang dibakar, dan apalagi aku tidak bisa sebutkan. Di malam yang mencekam itu dia mulai merapal mantra, sembari mengumpet di belakang punggung nenek sambil mengintip. Penasaran aku tersentak. Tiba-tiba dia seperti hilang kendali, matanya mulai melotot, jari-jari tangannya melengkung seperti jari harimau, dan tiba-tiba suaranya mengaum. Tanpa aba-aba dia melompat menuju pintu depan rumah. Beberapa tetangga sontak kaget mundur ke belakang. Namun tidak lama maju lagi melihat karena penasaran. Orang pintar ini lalu mencakar-cakar tanah di bawah pintu seperti menggali sesuatu. Tidak lama dia menggali, terlihat segumpal kain hitam yang menjulur keluar. Dia lalu menariknya keluar dari tanah. Lalu dia kembali ke hadapan syarat awal tadi dan dia terlihat seperti semula. Dia bilang ke nenek, "Benda ini yang membuat kakak sakit-sakitan di rumah ini. Rumah ini sudah dihantui dan benda ini sudah ditanam di 4 sudut rumah ini, depan, belakang, samping, kiri, dan kanan.
Aku mendengarkan sambil penasaran apa isi kain hitam itu. Kalau memang berada di depan pintu itu, kenapa aku tidak tahu ya? Ada terbesit dalam hatiku. Tahu gitu kenapa nggak aku gali saja dulu pas aku main? Tapi tidak semudah pikiranku. Bisa saja kita sakit atau mungkin mati kalau asal pegang. Orang pintar ini lalu melanjutkan. Di tangan saya sudah ada 1, tinggal yang 3 lagi. Namun saya tidak bisa dapatkan langsung malam ini. Kita akan lakukan ritual ini lagi ketika saya sudah siap. Orang pintar ini pulang dengan membawa buntalan itu. Tidak tahu akan diapakan, kami tidak menyentuhnya sama sekali. Melihatnya saja aku gemeteran. Setelah itu, tidak tahu apa kabarnya. Beliau ini tidak pernah datang lagi ke rumah. Nenek memang berangsur pulih dan mulai bisa bekerja lagi setelah itu. Tidak setelah belalang itu muncul dan nenek mulai sakit-sakitan lagi. Hal buruk yang kami hadapi pun semakin parah. Apa aku percaya sama dukun? Sama sekali tidak. Cuma waktu itu aku masih kecil, tidak bisa berbuat apa-apa. Kami juga bingung waktu itu mau kemana karena keterbatasan kami. Kain hitam yang ditemukan bentuknya persegi 4 persis seperti bantal, hanya saja kecil, sebesar jempol kaki, dan ada tali hitam sepanjang 1 jengkal orang dewasa yang terbuat dari kain selebar telunjuk yang dijahit di salah satu sisi kain itu. Di dalam kain itu seperti ada isinya, cuma waktu itu kami tidak tahu apa saja. Hal buruk lainnya juga datang menghantui kami. Suatu pagi dalam keadaan yang tidak sehat, nenek ke samping rumah niatnya hendak melihat kebun. Mungkin ada hasil kebun yang bisa dipanen. Sebenarnya kebunnya tidak pernah dirawat, tapi namanya di kampung, pasti ada saja pohon buah-buahan yang tumbuh. Dengan jalan yang tergopoh-gopoh, nenek terkejut melihat banyak tulang belulang berserakan di sana, yaitu tulang babi. Nenek sempat menanyakan ke orang non-muslim yang kami kenal, dan benar, itu tulang babi, tapi tidak tahu kenapa ada di sekitar rumah nenek. Mereka hanya bilang, agak aneh ya kakak, kami makan dagingnya, tapi kakak yang dapat tulangnya. Sambil bercanda, kami memang punya kerabat orang-orang Batak non-muslim. Pernah suatu pagi aku membuka pintu depan rumah dan aku lihat lampu depan rumah sudah pecah. Kabelnya turun berantakan dan ada beberapa batang kayu tergeletak di bawahnya. Sepertinya ada yang sengaja melemparnya agar gelap. Mungkin agar memudahkan mereka mengirim sesuatu atau menanam kain hitam itu. Aku juga pernah melihat kotoran di depan rumah. Rumah juga tidak lagi menjadi tempat yang aman dan nyaman buat kami, terutama bagiku. Aku merasa rumah memiliki hawa yang menakutkan yang membuat bulu kuduk bergidik jika berada di dalamnya. Bahkan melihatnya dari luar saja aku takut, seperti banyak pasang mata yang selalu mengawasi. Bagiku, auranya beda saja. Kayak ada makhluk lain yang kuat yang tinggal di sini dan dia jahat. Di kontrakan gede ada banyak makhluk halus, cuma aku tidak takut. Berbeda dengan rumah gedong ini, bahkan jam 12 siang bolong saja, aku tidak berani jika di rumah sendirian. Jika orang-orang pada keluar dan aku haus, ketika sedang bermain aku memilih tidak minum, setidaknya sampai aku ada teman yang menemani ke dalam rumah. Awalnya kamarku dan adikku berada di kamar belakang, namun karena kami merasa ada sosok lain selain kami di situ, kami merasa tidak betah. Lalu kami memutuskan pindah ke ruang depan, berdekatan dengan jendela 3, yang saat itu belum ada daun jendelanya. Sebenarnya nenek sudah berusaha memperindah kamar kami, bahkan dibeli kasur empuk, bantal yang lucu, dan kelambu yang tidak perlu diikatkan pakai tali di pojok-pojok kamar. Terus paginya harus dilepas dan digulung lagi kelambunya. Pokoknya nenek beli yang bagus, sudah kayak kelambu pengantin baru, warna merah muda pula. Tapi tetap malamnya aku ketakutan dan tidak bisa tidur. Ujung-ujungnya pindah ke kamar nenek dan nangis di pojokan, sambil sesekali melihat dari ujung ekor mataku sosok yang gak bisa aku gambarkan. Yang pasti warnanya hitam berbulu, suaranya mendengkur di belakangku. Aku kerap bangun malam, nangis, teriak sambil minta tolong dan mengganggu tidur mereka. Di tahap ini aku menyadari betapa menyusahkannya diriku. Penampakan-penampakan, suara dan teror lainnya pun bermunculan dengan jelas. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, suatu malam seperti biasa aku merasakan hawa yang aneh. Kekhawatiran dan rasa takut yang tidak tahu dari mana asalnya membuatku gusar. Sudah aku coba berbagai cara agar bisa tertidur, tapi malah membuatku makin ketakutan.
Kami sudah tidur di ruang depan pojok kanan rumah. Aku tidur dekat tembok, dengan kaki mengarah ke jendela dan adikku sedang tidur pulas di sebelah kiriku. Aku sering iri dengannya karena dia selalu bisa tidur dengan nyenyak. Kalau sudah nempel kasur, langsung tidak sadarkan diri, sudah kayak orang latihan mati. Bahkan pernah aku dapati air mancur setinggi 30 cm menjulang ke atas dan ternyata dia pipis pas lagi tidur. Dan anehnya lagi celananya dia sudah turun sebagian. Aku yakin dia sedang bermimpi sedang buang air kecil di suatu tempat. Dalam keadaan basah begitu, bisa-bisanya dia masih terlelap. Malam itu aku diselimuti dengan ketakutan yang luar biasa. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya, mengingat rumah sudah semenyeramkan itu. Sambil sesekali aku melihat ke arah jendela yang masih terbuka luas, karena memang tidak ada daun jendelanya. Sebenarnya sudah dicoba ditutup kain, tetapi tetap saja kadang kainnya jatuh atau ikatannya lepas. Aku bisa melihat gelapnya hutan depan rumah dengan cahaya dari remang-remang lampu pijar. Mataku tidak sanggup memandang lama ke arah sana, lalu aku alihkan pandanganku ke arah tembok. Sambil aku pejamkan mataku dan kututup telingaku dengan bantal. Di kesunyian malam itu aku mendengar suara memanggil namaku. Arahnya tepat di balik tembok di depan mukaku. Hakim, Hakim. Suara parau laki-laki. Aku terdiam kaku. Tubuhku rasanya tidak bisa bergerak. Bahkan aku tidak berani menggerakkan kakiku untuk menyenggol adikku yang sedang tidur di sampingku. Jantungku rasanya kayak mau pecah. Tubuhku keringat dingin. Aku nggak tahu mau bagaimana. Aku hanya menutup telinga dan wajahku dengan bantal. Aku bisa merasakan sosok itu berada tidak lebih dari 1 jengkal di depanku. Hanya terhalang tembok. Dia terus memanggilku dengan suara yang menakutkan. Suara seperti orang berbisik, tapi terdengar kencang dan aku hanya terdiam kaku. Sampai akhirnya ketika hendak subuh, aku mendengar suara motor lewat, orang yang mau pergi ke pasar. Tiba-tiba suara laki-laki itu berhenti dan hilang. Setelahnya aku mengalami itu hampir setiap malam selama di rumah ini. Suara itu membuat trauma mendalam sampai saat ini. Kebiasaan menutup wajah dan telinga ketika tidur sampai saat ini masih aku lakukan. Aku sering terjaga di malam hari, bahkan belum tidur sama sekali. Tidak jarang aku mencoba tidur lebih awal saat nenek dan atau sedang menonton TV agar aku merasa masih ada yang terjaga. Kadang-kadang itu berhasil membuatku tidur. Aku juga sering pindah ke kamar mereka karena ketakutan dan mengganggu tidur mereka. Suatu malam tiba-tiba aku terjaga. Rasa takut itu menyelimutiku. Aku merasa ada sosok yang menungguku dan auranya kuat. Aku sudah berusaha menahan ketakutan itu sendiri, mengingat aku sudah sering mengganggu orang-orang tidur. Tapi semakin lama aku menahannya, semakin kuat ketakutan itu. Dengan mengumpulkan keberanian yang ada, aku senggol-senggol adikku yang sedang tidur pulas di sebelahku, sambil sesekali memanggil namanya. Semakin lama aku semakin takut. Aku merasa kalau dia, sosok brengsek itu, entah apalah sebutannya itu, tahu kalau aku sadar dia ada di situ, dan aku mencoba untuk pergi. Aku semakin keras membangunkan adikku. Dalam keadaan setengah sadar, aku juga kesal. Akhirnya adikku bangun, memaksa pantatnya bangkit dari tempat tidur sambil matanya sayu enggan terbuka. Aku lalu memanggil-manggil nenek sambil menunggu di dekat kasur kami. Adikku dalam keadaan ngantuk, dia duduk di lantai dan aku berdiri di sampingnya. Jarak kami tidak lebih dari 1 meter dari jendela yang terbuka lebar itu. Aku bisa merasakan dinginnya hembusan angin dari luar jendela. Tidak tahu kenapa malam itu terasa sunyi. Bahkan suara jangkrik yang membuatku sedikit agak tenang hilang. Malam itu serasa sangat mencekam. Sambil memanggil-manggil nenek biar terjaga, kupandangkan wajahku lurus ke arah pintu kamar nenek, sambil sesekali mencuri pandangan ke arah jendela dari ujung ekor mataku sebelah kanan. Adikku melanjutkan tidurnya sambil duduk sembari menyandarkan kepalanya di betis kiriku. Aku bisa merasakan hembusan nafasnya pas tidur. Nek, Tok, atau... Suaraku pelan mengiba ketakutan karena merasa sudah ada seseorang menungguku di depan jendela. Sambil berharap mereka akan bangun, aku terus memanggil namun mereka tidak kunjung bangun. Aku tidak tahu pastinya kenapa, apa karena ada suara dari kasur di belakangku, atau apa yang membuatku menolehkan kepalaku ke belakang dari arah kanan. Lalu aku berbalik lagi ke arah yang sama menghadap kamar nenek. Ketika aku berbalik, mataku sempat berhenti ke arah jendela.
Aku terdiam kaku, jantungku berdegup enggak karuan, tubuh dan kepalaku rasanya membesar karena merinding. Darahku seakan naik ke kepala. Aku melihat sosok laki-laki hitam berdiri tepat di depanku, menatapku tajam. Sosoknya sangat jelas, matanya merah, urat matanya tebal, tubuhnya hitam seperti terbakar. Aku bisa melihat ada sedikit warna kulit sawo matang di tubuhnya. Rambutnya 2 atau 3 cm panjangnya berantakan berdiri ke atas. Tatapannya dingin tapi menusuk ke arahku, dan tatapannya seperti bukan kali pertama dia melihatku. Aku hanya melihatnya beberapa detik. Tubuhku seperti lompat sendiri, refleks karena nggak kuat. Aku langsung teriak kencang. "Nenek!" Sambil lari ke arah pintu kamarnya, aku sempat melihat adikku kaget dari tidurnya, lalu ikut berlari karena aku lari. Walaupun dalam hati kesal dan bingung kenapa aku teriak sekeras itu. Sebelumnya belum pernah aku teriak semekikan telinga orang begitu. Lalu aku tarik paksa pintu nenek dan patah. Aku minta tolong, dan aku lihat adikku sudah di sampingku dan ikut teriak. Nenek dan Ato sontak kaget dan terjaga. Ketika pintu dibuka, aku seperti kambing yang mau menyeruduk orang. Aku lalu peluk nenek. Aku menangis sejadinya. Tahu ada hal yang tidak beres, nenek memelukku dan membawaku ke kamarnya. Aku terus mendekapkan mukaku ke perut nenek. Aku tidak mau melihat sekeliling karena takut. Mereka perlahan menenangkanku. Setelah aku agak tenang sambil berbaring di pangkuan nenek, aku ceritakan ada orang di jendela. Dan Ato sempat mengeceknya, namun sudah tidak ada siapa-siapa. Aku kesel, benci, takut, marah, juga sedih menjadi satu. Rentetan kejadian-kejadian ini melelahkan. Aku ingat kata-kata yang keluar dari mulutku dari kekesalanku, sama keadaan yang brengsek itu. Kalau aku udah besar, aku tidak akan tinggal di kampung brengsek ini lagi. Sambil menangis. Keesokan harinya ketika aku keluar rumah, beberapa tetangga bertanya kenapa aku menjerit-jerit semalaman. Aku cuma diam, gak jawab apa-apa. Aku tahu ketika aku cerita apa yang aku alami seketika itu, mereka seperti ada di sekitarku. Dan aku yakin beberapa dari tetanggaku yang bertanya itu sebenarnya tahu kenapa aku menjerit-jerit histeris semalaman. Masih di jendela ini, aku juga pernah terjaga tengah malam. Aku tidak sengaja melihat ke arah jendela. Aku melihat kepala botak yang naik turun di jendela. Tapi yang terlihat hanya keningnya saja karena jendela kami agak tinggi. Sepertinya dia tahu kalau aku tahu. Lalu dia menaikkan kepalanya di jendela satu, lalu merunduk dan muncul lagi di jendela satunya. Begitu terus, dan semakin lama gerakannya semakin cepat. Aku tidak begitu takut karena tidak lama dia hilang. Entahlah itu sosok anak kecil temanku sewaktu di rumah kontrakan gedek atau bukan. Aku juga beberapa kali kerap mendengar suara pasir yang sepertinya sengaja dilempar dari luar jendela ke dalam rumah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.